Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan roh kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kamu mau datang ke dalam hadirat-Mu. Kamu mau datang Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kamu mau Engkau sendiri yang menuntun kami, menuntun kebaktian kami Yesus, supaya Engkau yang beracara. Kamu meninggikan, kamu muliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita memuji Tuhan pada hari ini. Mari katakan bersama, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya Tuhan, kami tahu kasih setiamu tidak pernah pergi dari kehidupan kami Yesus. Kami ucap syukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara Tuhan. Kaulah menara, yes, Lord, dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah pergi dari kehidupan kami Yesus. We thank you Lord Jesus. Yes Lord Jesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang setia. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami aman di dalam Engkau Yesus. Karena kami tahu Engkau setia Tuhan. Dalam naungan-Mu kami aman Yesus. Thank you Jesus. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Promise of love, where my heart is safely
Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Forever safe. Forever safe. Forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Dalam kesesakanku, kau beri kedamaianmu Yesus. Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu, karena pengorbananmu Tuhan, karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku
Tuhan, ini saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Sekalipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, saya meminta untuk saudara bisa mempersiapkan elemen perjamuan kudus untuk roti dan anggur yang kita akan sama-sama pakai untuk perjamuan kudus kita bersama pada pagi hari ini. Saya ingin membacakan 2 ayat firman Tuhan dari kitab Roma, pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sewaktu kita masih belum mencari Tuhan, sewaktu kita masih belum sadar akan keberadaan kita yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, firman Tuhan mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Dia sudah mati buat kita. Di ayat yang ke-9 dikatakan lebih-lebih, oleh karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ada kata lebih-lebih, artinya kalau dulu kita belum mengenal Allah, Allah sudah mati buat kita. Terlebih lagi kasih-Nya kepada kita, karena saat ini kita adalah anak-anak Allah, maka kita diselamatkan dari murka-Nya. Tetapi hari ini saya juga ingin mengatakan kepada setiap jemaat yang mengambil perjamuan kudus, lebih-lebih karena kita sekarang sudah dibenarkan oleh darah-Nya, kita adalah anak-anak Allah. Masakan Tuhan tidak memperhatikan apa yang kita lewati hari-hari ini? Tuhan bukan hanya care, peduli dengan kehidupan kekal. Ya, itu yang paling penting, karena kehidupan kita ini sementara. Tetapi kembali saudara, kalau Tuhan memperhatikan kehidupan kekal kita, masakan Tuhan tidak memperhitungkan, tidak memperhatikan kehidupan kita saat-saat ini? Kasih-Nya tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Mari kita mengangkat roti ini dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang dipecahkan buat kami. Engkau mengatakan setiap kali kami makan, kami mengingat akan Engkau. Kami makan bersama-sama dengan seluruh jemaat yang berada di rumah masing-masing. Kami katakan Engkau sungguh amat baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Tuhan, firman-Mu mengatakan lebih-lebih sekarang kita sudah dibenarkan, kami dibenarkan Tuhan. Kami punya keyakinan kami adalah anak-anak yang dipedulikan. Tuhan, Engkau memegang tangan kami. Engkau tidak membiarkan kami untuk jatuh tergeletak. Dan kalaupun kami lemah, kami tahu ada tangan yang penuh kasih, yang berkuasa untuk menopang kami. Mari kita angkat anggur ini. Tuhan, terima kasih untuk darah yang dicurahkan buat kami. Darah ini dicurahkan di atas kayu salib, bukan karena kami baik, karena Engkau mengatakan Engkau sudah mati buat kami ketika kami masih berada di dalam dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah lakukan buat kami di atas kayu salib. Kami minum persekutuan di dalam darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami diingatkan Engkau setia. Seringkali kami lupa Tuhan. Seringkali pada waktu perhatian kami dipalingkan kepada kebutuhan kami, kepada ketidakmampuan kami, kepada semua hal yang kami dengar, yang kami alami. Tuhan, kami kehilangan fokus. Tapi kembali pada pagi hari ini, sewaktu kami menerima roti dan anggur, menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu, kami diingatkan
bahwa Engkau sudah mati buat kami. Dan Engkau tidak menyayangkan hidupmu, Engkau berikan buat kami. Itu sebabnya kami yakin bahwa hidup kami Engkau perhatikan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan di rumah katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat, sebelum kita akan bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan, saya ingin mengumumkan bahwa kita akan kembali mengadakan ibadah online kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Kamis 21 Mei pukul 10 pagi. Jadi jangan lupa ada tanggal merah, tanggal 21 Mei itu adalah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dan kita akan mengadakan ibadah online pukul 10 pagi. Baik saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kata kunci dari ayat ini adalah Ia menyediakan. Jadi Allah adalah Allah yang sejak semula mengambil inisiatif untuk penyediaan bagi kebutuhan manusia. Dan inilah janji Tuhan yang saya percaya kita semua perlu pegang hari-hari ini. Bahwa Tuhan akan menyediakan pertama benih bagi saudara dan juga roti untuk dimakan. Tuhan akan menyediakan berkat di mana saudara akan memakai berkat itu untuk saudara nikmati, roti untuk dimakan, tapi juga ada berkat yang saudara perlu taburkan, saudara perlu berikan, bisa berbicara tentang investasikan, atau saudara berkati orang lain. Dan dikatakan di sana, Ia menyediakan benih dan melipat gandakannya. Setiap benih yang saudara tabur, Tuhan berjanji Tuhan akan melipat gandakannya, bahkan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Saat kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, mari kita ingat bahwa itu adalah benih yang berasal dari Tuhan yang menyediakannya bagi setiap kita. Dan Tuhan rindu untuk kita menabur, untuk kita membawa kembali setiap benih itu kepada mereka yang membutuhkan atau kepada apapun atau siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk saudara menaburkannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami boleh membawa benih untuk kami taburkan di dalam persembahan kami pada hari ini. Kami rindu memberi dengan hati yang bersyukur bahwa Tuhan Kau menyediakan baik benih untuk ditabur dan juga roti untuk kami nikmati. Hamba-Mu berdoa biar setiap kami di waktu-waktu ini terus tidak berhenti untuk membawa persembahan kami menabur yang terbaik, bahkan di waktu kering sekalipun, sebab kami percaya Allah kami sanggup untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar persembahan ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati.
kasih jemaat Every Nation dimanapun saudara berada di dalam ibadah online kita pada hari ini. Kembali kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya berharap setiap saudara yang hari ini bersama-sama tune in di dalam ibadah Every Nation Surabaya, saudara percaya bahwa sekalipun kita tidak berkumpul di dalam suasana ibadah seperti yang biasa kita lakukan, tetapi Tuhan tetap melawat saudara. Roh Kudus berbicara kepada saudara di tempat di mana saudara mendengarkan pada saat ini. Saya percaya Tuhan kita tidak dibatasi oleh jarak. Ya, memang adalah kehendak Tuhan untuk kita punya persekutuan yang bukan hanya secara online. Tetapi ada waktu di mana Tuhan izinkan hal seperti ini. Dan bahkan kalau saudara melihat, membaca di dalam Alkitab, banyak kali Rasul Paulus memuridkan jemaat-jemaat yang baru dirintis sewaktu dia berada di dalam penjara lewat surat-surat yang dia tulis kepada para pemimpin jemaat, kepada jemaat yang jauh dari dia, yang bahkan tidak bisa connect real time seperti kita saat ini. Tapi Tuhan memakai Rasul Paulus menjadi rasul yang sangat produktif untuk mengajar, memuridkan, memberikan fondasi kepada jemaat lewat surat. Jadi hari ini kita bersyukur saudara, lewat teknologi, saudara tidak perlu menerima surat dari gereja untuk menolong saudara. Tetapi kebenaran firman Tuhan bisa menjangkau saudara di rumah kita masing-masing. Hari ini saya akan membagikan tentang rasa cukup, atau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya disebut contentment. Rasa cukup, rasa puas. Saudara, rasa cukup bukan kita tidak mau lebih, tetapi rasa cukup berbicara tentang kita menikmati dan dipuaskan dengan keberadaan kita saat ini. Banyak orang punya mentalitas bahwa kalau dia bisa mencapai tahap tertentu dalam hidupnya, maka dia akan dipuaskan. Kalau saya punya pekerjaan yang menghasilkan, atau saya bisa menerima gaji sebulan sekian, maka saya dipuaskan. Kalau saya menikah dengan si A, maka saya puas. Kalau saya punya mobil tipe ini, maka saya puas. Kalau saya bisa beli tas ini, maka saya akan puas. Kalau saya punya HP baru, maka saya puas. Banyak orang berpikir rasa puas atau content itu ditentukan dengan pencapaian. Tetapi kita akan belajar hari ini bahwa rasa puas atau rasa cukup itu bukan berdasarkan apa yang sudah kita capai. Saya akan memulai dengan definisi, dan definisi ini bukan definisi dari Alkitab, saudara. Ya, tetapi definisi dari Wikipedia tentang contentment. Dikatakan contentment is the state of being mentally or emotionally satisfied with things as they are. Dengan kata lain, atau kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dikatakan rasa cukup adalah keadaan di mana kita merasa dipuaskan, baik secara mental ataupun emosional dalam kondisi kita, apapun kondisi kita. Dengan kata lain, pada waktu kita mengalami masa-masa sulit seperti sekarang ini, ya, semua kita berada di rumah. Setiap saudara terefek dengan apa yang diakibatkan oleh pandemik dari COVID-19. Tetapi firman Tuhan mengajar kita lewat apa yang Rasul Paulus tuliskan pada waktu dia berada di penjara. Banyak ahli Alkitab, sejarawan Alkitab setuju bahwa pada waktu dia menuliskan kepada jemaat di Filipi, dia sedang berada di penjara di Roma, ya. Dan pada waktu itu dia mengalami penahanan di rumah yang dia sewa sendiri, dan dia punya banyak kebutuhan dan banyak tekanan. Banyak hal yang dia lewati, banyak ketidakadilan yang dia juga rasakan. Tetapi kitab Filipi
adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dengan latar belakang yang seperti itu, tetapi memberikan kepada kita dorongan, nasihat untuk bersukacita. Saudara, begitu banyak ayat-ayat yang ditulis di kitab Filipi yang mungkin sampai hari ini menjadi salah satu ayat hafalan saudara, itu berbicara tentang bersukacita di dalam Dia, di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Dan banyak dari kebenaran yang sering kali kita tangkap, kita dengar khotbah-khotbahnya, terambil dari salah satu fatsal, yaitu fatsal yang keempat, yang hari ini kita akan lihat bersama-sama. Tetapi hari ini kita akan belajar bukan dari ayat-ayat yang terpotong, tetapi kita mau melihat gambaran besar dari apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi sewaktu dia berada di dalam pemenjaraan, sewaktu dia berada di dalam tekanan yang berat dalam hidupnya. Saya akan mulai dengan membaca dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10. Dikatakan, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudara perlu mengerti background atau latar belakangnya. Rasul Paulus dalam penjara, dan untuk waktu yang lama akhirnya jemaat Filipi ini mengirimkan bantuan kepada Rasul Paulus. Dan saudara, Rasul Paulus begitu positif, dan dia tidak mengatakan, kamu udah melupakan aku ya, kamu gak sayang sama aku. Yang dia katakan, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Yang membuat Rasul Paulus begitu senang bukan karena bantuan yang dikirimkan, tetapi karena Rasul Paulus melihat bahwa bantuan itu berarti perhatian jemaat di Filipi kepada dia itu tumbuh kembali, ya. Dan dia begitu positif mengatakan, memang selalu ada perhatianmu untuk aku. Di ayat yang ke-11 dia katakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan. Jadi saudara, Rasul Paulus mau meyakinkan jemaat Filipi kalau dia mengatakan aku bersukacita karena ada bantuan datang, bukan karena aku kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Aku telah belajar mencukupkan diri. Saudara, rupanya untuk bisa mencukupkan diri, Paulus belajar. Untuk kita bisa mencukupkan diri, kita perlu belajar. Kalau Rasul Paulus perlu belajar, saya rasa tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan kita tidak butuh untuk belajar. Kita langsung bisa. Saudara, mencukupkan diri itu proses. Dan saya ingin melanjutkan di ayat 12 dikatakan, Rasul Paulus katakan begini, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Yang Rasul Paulus katakan bukan hanya pengetahuan tentang kekurangan, pengetahuan tentang kelimpahan. Karena setelah itu dia katakan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dengan kata lain dia katakan, aku sudah lewati semua itu. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengalami masa-masa kekurangan. Banyak orang Kristen berpikir, kalau dia mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, maka dia tidak akan kekurangan. Dia tidak akan mengalami masa sulit. Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dan pada waktu Filipi pasal 4 ditulis, Rasul Paulus sedang berbicara tentang materi, saudara. Ya, jadi dia berbicara tentang materi yang kurang. Tetapi pada waktu bantuan itu datang, dia katakan yang membuat dia sungguh-sungguh bersukacita bukan karena bantuan materi,
Tetapi pada waktu dia tahu jemaat memperhatikan dia. Karena dia katakan, aku belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kembali di ayat yang ke-12 dikatakan, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Aku belajar rahasianya untuk berlimpah, untuk kita kurang, untuk kita mengalami perkara yang baik ataupun yang kurang baik. Kenyang ataupun lapar, limpah ataupun kurang. Aku tahu. Aku sudah belajar rahasianya. Nah saudara, pada waktu kita berkelebihan, kita perlu belajar untuk punya rasa cukup di dalam kelebihan kita. Pada waktu kita berkekurangan, kita juga bisa belajar untuk mencukupkan diri di dalam kekurangan kita. Dan kita akan sampai kepada ayat yang begitu populer. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, seringkali kita mengutip ayat ini, terutama bagi saudara yang mungkin bisa berbahasa Inggris. I can do all things through Him who strengthens me. Dan ayat ini seringkali dipakai di luar konteks penulisannya. I can do all things through Christ who strengthens me. Artinya kalau saya mau apa aja saya pasti bisa. Karena ada Yesus. Saudara, terjemahan Indonesia lebih baik untuk ayat ini. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Saudara, banyak orang yang mengatakan, Pak, kalau saya suruh nanggung kelimpahan gampang. Belum tentu saudara, ada orang yang dalam kelimpahannya lupa Tuhan. Ada orang yang mengatakan, saya tidak bisa hidup di dalam keadaan yang sulit, Pak. Itu sebabnya Tuhan kasih semua yang saya butuhkan. Saudara, Rasul Paulus tidak mendapatkan semua yang dia butuhkan pada waktu dia berada di Roma. Tetapi dia katakan, I can do all things. Aku dapat menanggungnya. Konteks Filipi 4:13 berbicara tentang apa yang Rasul Paulus alami pada waktu dia ada di Roma. Pada waktu dia juga mengalami masa-masa kekurangan. I can do all things through Him, through Christ who strengthens me. Artinya kekuatan Tuhan Yesus membuat kita di masa-masa sulit ini bisa menanggung bersama dengan Dia. Jemaat Tuhan, dengan apa yang terjadi hari-hari ini, ada sebagian di antara kita mulai mengalami masa-masa yang tidak pernah kita alami. Mungkin sepanjang umur hidup saudara. Saudara mengalami himpitan yang begitu luar biasa. Dan saudara berdoa. Dan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan adalah, you can do all things. Dan semua kita bisa menanggung lewat belajar. Be content. Belajar untuk menjadi cukup atau mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sediakan buat kita untuk musim ini. Nah saudara, Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan berjanji Dia tidak akan membiarkan kita. Tetapi kalau Rasul Tuhan, Rasul Paulus mengalami masa-masa yang sulit, dan itu menolong dia untuk belajar to be content, untuk belajar menjadikan cukup atau mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Mungkin ini adalah musim yang Tuhan sedang juga berbicara kepada banyak dari kita. Hanya karena kita mengalami kekurangan, tidak berarti kita di luar jalur yang Tuhan mau. Apakah bisa kita mengalami kekurangan karena kesalahan kita?
Bisa saudara. Tetapi bukan karena kita mengalami kekurangan, kemudian ada yang mengatakan kepada saudara, mungkin saudara punya kelemahan. Bukankah kita semua punya kelemahan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, pada waktu kelimpahan itu datang, bukankah kita juga punya kelemahan? Dan Tuhan yang baik membawa kita melalui musim dalam hidup. Saudara, ada musim. Di negara-negara tertentu hidup di dalam 4 musim. Ada musim gugur di mana pohon itu tidak tampak daunnya. Ada musim dingin di mana semuanya tampaknya seperti mati. Tetapi ada musim semi di mana pohon itu kembali bertumbuh dengan indahnya dan bunga-bunga mulai menunjukkan keindahannya. Bunga yang sama, pohon yang sama mengalami masa-masa dalam hidupnya. Anak Tuhan, kita menghidupi musim-musim. Lewat musim itu kita belajar. Dan hari ini yang kita fokus untuk belajar bahwa sama seperti Paulus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Dan saya akan lompat di ayat 19, dan ini yang kita juga sering dengar dan kita suka ayat ini. Filipi 4 ayat 19, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini beberapa hal kita simpulkan. Allah kita kaya. Allah kita punya segala perkara. Dan Dia tahu untuk memelihara kita. My God will supply every need. Saudara, Tuhan sanggup untuk mensuplai apa yang kita butuhkan. Tetapi lebih dari kita tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu kapan suplai kebutuhan kita dan bagaimana Tuhan supply kebutuhan kita. Pada waktu Elia mengalami kelaparan, maka dia tidak berhak untuk menentukan bagaimana Tuhan mensuplai kebutuhannya. Kalau Tuhan pakai burung gagak, maka bukan Elia yang mengatakan Tuhan tolong diganti. Burung merpati Tuhan, itu jauh lebih indah, elegan. Itu cara engkau supply. Karena mungkin burung gagak ikut memakan sedikit daripada supply apa yang diantar kepada Elia. Dan Elia tahu bahwa Tuhannya sanggup untuk memenuhi apa yang dia butuhkan. Tetapi Tuhan punya cara untuk memenuhinya di dalam kehidupan Elia. Dan demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini saudara, tekanan begitu berat. Tetapi yang membuat keadaan seringkali menjadi lebih berat adalah apa yang kita lakukan di dalam tekanan. Rasul Paulus kembali memberikan peringatan di dalam 2 Korintus Fatsal yang ke-10 ayat yang ke-12. Rasul Paulus mengatakan memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Saudara, perbandingan adalah sesuatu yang kita lakukan di mana kita kehilangan sukacita dan pengharapan kita. Saudara, kalau ada orang yang seharusnya berani untuk membandingkan apa yang dia capai dengan orang lain, seharusnya itu Rasul Paulus. Rasul yang dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, kami tidak berani menggolongkan diri atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu. Dan dikatakan orang-orang itu membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Saudara, tidak semua orang punya ketahanan yang sama dengan sosial media.
Ada orang tertentu di dalam keadaan seperti ini pada waktu akses sosial media dan melihat teman mereka, hatinya jadi terganggu. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi tidak semua kita pada waktu melihat kepada sosial media itu dibangun dengan apa yang kita lihat. Ada banyak yang merasa, kenapa dia hidup lebih baik dari saya? Saudara, di sosial media dalam keadaan buruk seperti ini, orang tetap post senyuman, saudara. Tidak ada yang salah dengan tersenyum. Tetapi kalau saudara berpikir bahwa semua teman saudara hari-hari ini hanya hidup di dalam senyuman, saudara sedang masuk di dalam perbandingan yang tidak sehat. Saudara, sebagian saudara melihat di sosial media bahwa sepertinya teman-teman saudara nggak mengalami masalah ekonomi karena semua yang diposting makanannya enak-enak, saudara. Dan mungkin saudara berpikir, kenapa saya nggak makan seperti yang mereka makan? Nah, saudara, hati-hati karena sekalipun kita di rumah kita masing-masing, kita bisa melihat rumah teman kita, rumah orang lain lewat sosial media. Saya tidak mengatakan jangan bersosial media, tapi hati-hati dengan sosial media. Hati-hati dengan perbandingannya, ya. Saudara posting, mungkin ada orang yang merasa begini, kenapa dari dulu saya kalau posting kok likes-nya sedikit? Teman saya itu loh postingannya nggak berbobot, likes-nya banyak. Siapa yang hari ini kalau posting sesuatu, saudara lihat dari menit ke menit, cek like-nya udah berapa banyak, ya. Siapa yang hari ini merasa tidak populer karena saudara tidak punya banyak friends di dalam sosial media, saudara. Banyak di antara kita karena perbandingan kita mempersulit keadaan kita. Kalau kita mau belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini di dalam musim ini, hati-hati dengan perbandingan. Saudara, sekalipun hari-hari ini hampir semua dari kita mengalami masa-masa sulit, tetap saja saudara, kita tidak saling membandingkan dan saling mengukur. Setiap kita perlu mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita dan mendidik kita, dan Tuhan berurusan dengan kita secara pribadi, saudara. Bukan dengan cara yang sama dengan teman kita. Dan yang paling membuat kita tertekan kembali kepada sosial media adalah orang menunjukkan yang terbaik lewat sosial media, tetapi orang tidak menunjukkan kehidupan yang sulit lewat sosial media. Ibrani 13 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 saya bacakan untuk saudara. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Be content, ya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, frase aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau yang ada di dalam Ibrani pasal 13 ini, konteksnya adalah cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dengan kata lain, hei, kalaupun engkau saat ini sedang mengalami kesulitan, cukupkanlah dirimu karena Tuhan tidak membiarkan engkau. Ayat ini berbicara sekalipun keadaanmu tidak baik, Dia tidak meninggalkan engkau, Dia tidak membiarkan engkau. Tapi Tuhan mau melatih setiap kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Sebab itu kita dengan yakin boleh berkata, Tuhan itu penolongku, aku tidak akan takut. Saudara, saya teringat dengan apa yang terjadi pada waktu Musa lari ke Midian. Buat banyak orang, bahkan buat kita yang membaca kisah Musa, kita berpikir
Musa 40 tahun di Midian stres. Dia nggak lihat manusia, cuma lihat kambing, saudara. Dia stres berat. Tetapi ada ayat yang begitu mencengangkan saya. Ayat ini sepertinya tidak pernah saya baca sebelumnya. Sudah ada di kitab Keluaran, tapi dulu saya tidak pernah melihat ayat ini. Saya ingin bacakan buat saudara. Keluaran pasal 2 ayat 21. Dikatakan Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehula Zipora anaknya kepada Musa. Nah saudara, ayat ini berbicara tentang bagaimana keadaan Musa pada waktu dia ada di Midian. Ya, di rumah seorang imam yang menjadi mertuanya akhirnya yang bernama Yitro. Ya, di sini disebut sebagai Rehula. Zipora anaknya diberikan kepada Musa. Tetapi poin saya adalah kata bersedia di dalam bahasa Indonesia, Musa bersedia. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan Moses was content to dwell with the man. Musa merasa cukup, dipuaskan di Midian, di padang gurun, saudara. Saudara perlu mengerti Musa selama 40 tahun berada di istana. Makanan enak, dilayani, punya kuasa, gak perlu sulit hidupnya. Sekalipun dia dari keturunan budak, Tuhan angkat dia, Tuhan bawa dia ke istana. Tetapi pada waktu Musa, Tuhan izinkan berada di Midian. Lewat kesulitan yang diakibatkan oleh kelemahan Musa. Karena dia bunuh mandor bangsa Mesir, dia emosi. Tetapi Tuhan lewat apa yang jadi kesalahan Musa, Tuhan sedang mendidik Musa sebenarnya di Midian. Dan dikatakan Moses was content to dwell with the man. Saudara, pertanyaannya apakah kita content hari ini? Saudara katakan, siapa sih sebetulnya yang bersalah sehingga saya mengalami keadaan sulit? Daripada saudara sibuk menganalisa siapa yang bersalah, pertanyaannya mari kita ganti. Apa yang Tuhan mau lewat keadaan yang sulit ini untuk membuat saya semakin bertumbuh segambar dengan Tuhan Yesus. We need to be content. Saudara, ekonomi saudara perlu untuk di-adjust. Saudara, apa yang dulu saudara gampang untuk mengeluarkan uang, mungkin hari-hari ini saudara perlu untuk takar. Setiap kita saudara, setiap area, setiap bagian. Perusahaan di tempat saudara bekerja juga mulai melakukan hal-hal yang dulu mereka gampang lakukan, sekarang mulai membatasi. Ya, ada pembatasan. Dan kadang pembatasan itu baik buat kita. Dan saya ingin menutup dengan membaca nasihat dari kitab Amsal buat kita. Amsal 15 ayat yang ke-15. Dikatakan, hari orang berkesusahan itu buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ayat 16 mengatakan lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Amsal 15 ini, dua ayat ini sedang berbicara tentang orang yang punya sikap bersyukur, mencukupkan dengan apa yang ada, itu bisa bergembira. Dikatakan selalu berpesta. Tapi orang yang selalu melihat perkara yang negatif, selalu menggerutu, itu semuanya buruk, saudara. Semuanya buruk. Nah, saudara, kita punya pilihan di dalam proses ini, ya, untuk bisa bersukacita dalam pemeliharaan Tuhan, atau kita menggerutu sampai kita keluar melewati masa-masa ini. Dan menurut Amsal 15, kalau kita terbiasa menggerutu, maka di dalam keadaan kita memiliki banyak pun kita menggerutu. Pada waktu kita memiliki banyak, kita selalu menggerutu karena kita masih belum punya apa yang orang lain mungkin punya. Dan akhirnya saya menutup dengan satu wawancara yang dicatat tentang seorang yang sangat kaya, seorang bilioner. Saudara mungkin sudah pernah membaca riwayat hidupnya, ya.
John D. Rockefeller, seorang yang sangat kaya di Amerika. Dan satu kali dikatakan kekayaan John D. Rockefeller itu 1% dari seluruh rakyat Amerika. Luar biasa banyak, saudara. Ya, satu orang. Nah, saudara, pada waktu dia ditanya, diwawancarai oleh wartawan, apakah engkau cukup dengan apa yang kau sudah punya? Karena dia bilioner pada zaman itu. Berapa banyak yang disebut cukup? Dan dia mengatakan a little bit more, sedikit lebih banyak. Saudara, itulah sifat daging. A little bit more. I will be content if I have a little bit more. Aku akan jadi puas kalau aku punya sedikit lebih banyak. Hari ini kita banyak bicara tentang hal yang sifatnya materi, keuangan yang kita punya, tetapi ini berlaku untuk segala sesuatu. Ada orang yang merasa lebih puas kalau dia punya a little bit more power. Dia punya sedikit lebih banyak kuasa. Kuasa membuat dia merasa lebih hidup, katanya. Ada orang yang merasa a little bit more famous. Kalau dia lebih terkenal. Tetapi dalam segala perkara Tuhan mengatakan, biarlah engkau mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Kembali kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Ini rasul yang sebetulnya kalau dia mau sombong, dia punya banyak hal yang bisa disombongkan. Kalau dia mau jadi orang yang terkenal, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat terkenal. Dan kemana-mana orang tahu apa yang dia sudah lakukan untuk Tuhan Yesus. Tetapi dia katakan, pada waktu usia tua dia berada di Roma. Dia mengatakan, aku sudah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Dan dia menyebutnya rahasia. Aku tahu rahasia kekurangan, aku tahu rahasianya berlimpah. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan kita menerima rahasia yang juga ada dalam kehidupan Paulus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, Tuhan, kalau kami boleh belajar bersama-sama to be content, supaya kami, Tuhan, boleh melewati hari-hari ini dengan ucapan syukur karena kami merasa cukup, kami puas karena pemeliharaanmu dalam hidup kami ini sempurna. Kami tahu keadaan kami bisa kurang, kami tahu keadaan bisa tidak enak, Tuhan, tetapi kami tahu Engkau yang memelihara kami dengan sempurna. Dan biarkan kami, Tuhan, tetap belajar untuk menjadi berkat di masa-masa yang sulit seperti ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan saya ingin berdoa buat saudara untuk kita boleh mengakhiri ibadah kita minggu ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Hamba-Mu berdoa untuk memberkati seluruh jemaat-Mu. Biar mereka, kami semua belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Engkau tidak pernah salah untuk memelihara kami. Burung di udara Engkau beri makan, apalagi kami anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kiranya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dalam kehidupan-Mu. Engkau diberkati supaya Engkau menjadi berkat buat banyak orang. Terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat saudara, hari Kamis nanti adalah hari yang spesial di mana kita orang percaya akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, lebih baik kalau aku pergi. Saudara, hari Kamis saya percaya ada firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama yang akan memberikan kekuatan buat kita. Tuhan Yesus memberkati.